Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Ramadhani, tim 114230077 dari Grup 8 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai QGIS. Jadi, yang pertama kita bisa membuka aplikasi QGIS yang sudah terinstall di laptop masing-masing. Kemudian klik plugins dan klik manage and install plugins. Di bagian install ini pastikan ada 17 tools yang harus terinstall. Kalau sudah terinstall semua, kita bisa close aja. Kemudian kita menuju ke raster. Klik raster, kemudian klik georeferencer dan kita klik open raster. Kemudian buka peta yang akan digunakan untuk olah data. Nah, di sini saya menggunakan peta RPI lembar administrasi Kabupaten Kulon Progo. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke melakukan registrasi pada peta. Sebenarnya kita klik Start Georeferencer dulu. Klik OK. Kemudian kita atur di target SRS itu pastikan sudah melakukan UTM 19S. Kemudian kita checklist login QGIS when done. Klik OK. Dan kita lakukan registrasi dengan menambahkan titik menggunakan fitur add point ini. Di bagian pojok kanan atas, kita bisa lakukan regis koordinat. Nah, kita masukkan koordinat X-nya dan Y, dan kita klik OK. Lanjut di bagian kanan bawah, kita masukkan koordinatnya, kita klik OK. Setelah itu kita bisa masuk ke fitur view, klik bagian panels, kemudian checklist GCP table. Nah, ini sudah muncul untuk mengecekkan koordinatnya, dan kita bisa close koordinat tersebut. Kemudian kita beralih ke transformation setting, kita pastikan target SRS-nya, yaitu UTM 19S, kemudian checklist bagian login QGIS when done. Kemudian kita klik OK, kita klik start georeferencer. Kalau sudah ada tulisan georeferencer successful, kita bisa discard aja, kita klik discard. Setelah itu kita bisa melakukan digitasi pada peta, kita klik pada layer, kemudian create layer, klik new shape file layer. Filenya kita namain dengan batas administrasi, geometri filenya kita ubah menjadi polygon, kemudian koordinatnya kita pastikan menggunakan UTM zone 49S. Untuk new fieldnya kita beri nama keterangan dengan type-nya text data, kemudian klik add to field list, kita klik OK, kemudian kita buat layer lagi untuk jalan. Klik create layer, new shape file layer, kemudian file name-nya kita ubah jadi jalan, geometri type-nya kita ubah jadi line, name-nya kita beri keterangan, kemudian add to field list, pastikan koordinatnya WGS UTM zone 49S, kemudian klik OK, kita menuju layer lagi, klik create layer, new shape file layer, file name-nya kita ubah menjadi sungai, geometri type-nya kita ubah jadi line, name-nya kita ubah jadi keterangan, koordinatnya pastikan UTM zone 49S, kemudian kita klik add to field list, lalu klik OK, kemudian kita menuju layer lagi, create layer, new shape file layer, file name-nya kita buat untuk titik, geometri type-nya tetap point, lalu koordinatnya WGS 84 UTM zone 49S, name-nya keterangan, klik add to field list, klik OK. Kemudian kita akan melakukan digitasi untuk batas administrasi. Caranya itu kita klik toggle editing, kemudian kita menuju ke edit, add polygon features. Selanjutnya kita bisa menentukan daerah yang akan dilakukan digitasi. Kita bisa melakukan digitasi satu persatu. Setelah selesai, kita bisa klik kanan. Kemudian di ID ini kita isikan angka 0, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari digitasi 3 administrasi. Kemudian kita klik lagi di batas administrasi 2 kali. Lalu bagian simbologi, kita edit, kita klik simple view-nya ini. Kita ganti file style-nya menjadi no brush. Kemudian stroke color-nya kita ubah jadi merah dengan stroke width-nya 0,46. Setelah itu kita klik apply, lalu klik OK. Nah, sebelumnya kita bisa klik save layer edit untuk menyimpan bagian digitasi batas administrasi ini. Nah, setelah selesai digitasi batas administrasi, kita bisa membagi batas ini menjadi 3 kecamatan. Caranya yaitu klik edit, kita menuju ke split feature. Setelah itu kita bisa membagi daerah tersebut menjadi 3 bagian. Nah, setelah selesai, kita klik kanan dan kita klik save layer edits. Nah, setelah terbagi menjadi 3 seperti ini, kita bisa lanjut untuk melakukan digitasi dari jalan, sungai, dan juga titik. Yang pertama, kita bisa lakukan digitasi untuk jalan. Kita klik jalan, kemudian klik toggle editing, klik add line feature ini, dan kita bisa lakukan digitasi sebanyak 3 jalan. Nah, untuk jalan pertama sudah selesai, kita klik kanan, kemudian ID-nya kita beri 0, angka 0, klik OK, klik Save Layer Edits, kemudian matikan toggle editing, lalu ulangi untuk jalan kedua dan juga jalan ketiga. Kita lanjut untuk digitasi sungai. Caranya sama seperti digitasi jalan ataupun batas administrasi. Kita menuju ke sungai yang pertama, kita klik toggle editing, add line feature, dan digitasi dari hulu. Setelah itu kita klik kanan, ID-nya kita masukin 0, klik OK, kita klik Save Editing dulu, lalu kita bisa mencari sungai-sungai lain yang bisa dilakukan digitasi. Setelah itu kita bisa menuju titik, kita klik Toggle Editing, kemudian klik Add Point Feature, lalu kita bisa membuat titik di setiap kecamatan yang dilakukan digitasi. Setelah itu kita klik OK,
kita klik Save Layer Edit. Setelah itu kita melakukan tabeling untuk batas administrasi, yaitu klik kanan, kemudian menuju Open Attribute Table. Nah, untuk keterangannya ini kita ganti menjadi penggunaan lahan di daerah penelitian. Contohnya yang pertama kita ubah menjadi sawah, kemudian yang kedua kita ubah menjadi ladang, dan yang ketiga yaitu pemukiman. Setelah itu kita klik Save Edits, lalu kita bisa close tabelnya. Nah, setelah itu kita lakukan simbologi, klik 2 kali pada batas administrasi, kemudian kita pilih categorize kolomnya, kita beri yang keterangan, klik Style Manager, kemudian klik Import atau Export, Import Item, dan Import from File. File ini kita pilih di Browse titik 3, dan klik simbol RPI, masukkan yang sudah di-download, kemudian klik Select All, klik Import, klik Yes to All, dan close, klik OK, dan klik Classify. Nah, kita bisa simbologi satu persatu. Untuk ladang, kita ubah bagian topologinya menjadi pencarian untuk ladang, dan klik OK. Lalu untuk pemukiman, kita cari simbol pemukiman. Nah, untuk pemukiman ini, di simbol RPI dinamai dengan sosial budaya. Jadi kita pilih simbol sosial budaya, dan klik OK. Lalu untuk sawah, kita ubah juga menjadi LTT sawah, dan kita klik OK. Lalu kita klik Apply. Setelah itu kita bisa berpindah ke bagian labels, klik single labels, label width-nya kita ubah menjadi keterangan, lalu untuk teksnya ubah menjadi Times New Roman, ukurannya 12, lalu kita berpindah ke buffer, checklist, draw a text buffer, selanjutnya kita bisa close tabelnya. Setelah itu kita klik Apply, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul tulisan-tulisan dari daerah tersebut. Oke, selanjutnya kita melakukan tabeling untuk layer sungai. Kita klik kanan pada layer sungai, kemudian klik Open Attribute Table, lalu beri keterangan sungai. Setelah itu kita klik Save Editing, kemudian kita close tabelnya, lalu kita klik 2 kali pada layer, kemudian kita menuju simbologi, klik kategoris, klik simbol, kemudian kita cari untuk simbol sungai. Kita klik untuk width-nya kita ubah menjadi 1, lalu klik OK, kita klik Classify, klik Apply, lalu klik Labels. Nah, di labels ini kita klik yang single labels, untuk label width-nya kita ubah menjadi keterangan, teksnya kita ganti font Times New Roman dengan ukurannya yaitu 12, lalu kita menuju ke buffer, checklist draw text buffer, klik placement-nya, checklist curve, checklist juga online, terus unchecklist above line. Kita klik Apply, klik OK. Oke, selanjutnya kita melakukan tabeling untuk layer titik. Kita klik 2 kali pada layer titik, kemudian kita menuju ke Open Attribute Table. Nah, di bagian ID ini kita ganti menjadi keterangan, kemudian kita ubah satu-satu keterangannya. Yang pertama menjadi masjid, yang kedua misalnya menjadi sekolah, yang ketiga gereja. Setelah itu kita bisa save edit, save, dan close saja tabelnya. Setelah itu kita klik pada titik 2 kali, menuju simbologi, kita ubah simbol-simbol menjadi kategoris. Nah, setelah itu di bagian kolom, kita ubah menjadi keterangan, lalu kita klik classify di bawah ini. Nah, kita atur aja simbolnya sesuai dengan SNI, kemudian klik apply, kemudian kita bisa ubah simbolnya menjadi simbol jalan, kemudian bagian pewarnaan ini kita sesuaikan dengan SNI, yaitu R-nya 255, G-nya 102, dan B-nya 255. Dan kita klik OK, lalu klik OK, klik apply, klik OK. Setelah itu kita bisa melakukan simbologi pada sungai, kita klik 2 kali pada sungai, kemudian klik kategoris, kolomnya kita ubah menjadi keterangan, lalu klik classify, lalu sesuaikan simbolnya dengan simbol sungai. Kita atur width-nya menjadi 1, kemudian klik OK, klik apply, klik OK. Setelah itu kita bisa melakukan tabeling pada titik, kita klik 2 kali, kemudian menuju ke Open Attribute Table. Nah, kita ubah di bagian ID-nya ini menjadi keterangan, kemudian kita edit satu-satu, yang pertama menjadi masjid, sekolah, meja. Setelah itu kita klik save, lalu close table. Setelah itu klik 2 kali pada layer titik. Kita menuju ke simbologi, ubah simbol-simbol menjadi kategoris, kemudian kolomnya kita ubah menjadi keterangan. Setelah itu kita klik classify, nah kita bisa ubah simbol satu persatu sesuai dengan nama titiknya. Nah, untuk sekolah ini kita ganti menjadi pendidikan. Setelah itu kita klik apply, klik OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan contouring. Kita bisa unchecklist dulu di RSNI lembar peta administrasi. Kemudian kita menuju ke layer, kita klik add layer, add vector layer. Kita pilih search tab-nya file, kemudian search-nya kita bisa masukkan data kontur yang bentuk SHP. Klik open, kemudian klik tab, kita close. Nah, kemudian kita akan melakukan klik dari batas administrasi dan juga kontur. Kita bisa menuju ke vektor, kemudian di refreshing tools, klik flip. Untuk input layernya adalah kontur IKA yang sudah di-input. Lalu untuk overlay layernya batas administrasi. Untuk input, kita ubah klik save to file, kemudian kita bisa buat folder baru. Kita beri nama klik kontur daerah penelitian Konpoko. Kemudian kita klik save, lalu klik run. Ini kita close aja. Setelah itu kita unchecklist kontur yang sudah tidak terpakai ini. Nah, untuk memunculkan kontur di bagian atas, kita bisa drag up, klik kontur ke bagian atas dari titik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tabeling untuk kontur. Kita klik kanan pada klik kontur, kemudian menuju ke Open Attribute Table, kemudian kita klik dulu table editing mode, kemudian klik new file, kita beri nama IKA. Untuk type-nya kita pilih whole number integer, dan klik OK. Kemudian kita klik select feature using expression ini, lalu kita menuju ke field and value, kita masukkan elevation, dan kemudian kita menuju ke operators, kita inputkan persen, lalu masukkan nilai IKA dikali 4, karena nilai IKA yang saya gunakan itu 40, maka yang saya masukkan ke sini yaitu 160. Kemudian klik select features. Nah, setelah ada tanda selected ini, kita bisa close select by expression, kemudian kita ubah
fit ini menjadi IKA, dan masukkan 1, lalu update selected. Nah, setelah itu kita klik invert selection, dan ubah 1 ini menjadi 0, lalu update selected, save edits, dan kita bisa mengecek apakah sudah sesuai dengan data yang dimasukkan. Setelah itu kita akan melakukan labeling pada kontur, kita klik 2 kali pada klik kontur, kita melakukan simbol G terlebih dahulu, kita klik ubah simbol menjadi kategoris, lalu untuk kolomnya kita ubah menjadi IKA, klik classify, lalu untuk 0, kita ubah warnanya menjadi orange. Lalu interval kontur kita beri ukurannya menjadi 0,46. Lalu untuk yang garis konturnya, kita ubah warnanya menjadi orange. Ukurannya tetap 0,26. Selanjutnya kita unchecklist all others ini, lalu klik apply, klik OK. Oke, selanjutnya kita akan melakukan labeling untuk kontur. Kita bisa klik 2 kali pada klik kontur, kemudian menuju labels. Nah, kita pilih rule based labeling, kemudian kita klik tanda plus ini, add rule, kemudian kita masukkan, lalu untuk filter expressionnya ini, kita menuju ke field values dulu, kemudian masukkan IKA, lalu menuju ke operators, klik sama dengan 0, lalu klik OK. Lalu untuk label width-nya, kita masukkan name, kemudian kita atur teksnya. Untuk font-nya kita ubah jadi Times New Roman, size-nya 12, kemudian buffer, kita checklist draw text buffer, kemudian menuju placement, klik curve, checklist online, unchecklist above line. Kemudian kita klik OK, klik apply, klik OK. Nah, untuk menghilangkan warna kuning ini, di select feature from all layers. Nah, setelah kita selesai melakukan digitasi peta, kita lanjut untuk melakukan layouting. Kita menuju ke project, kita menuju ke layout manager, lalu klik create, masukkan judulnya layout cookies, klik OK, lalu klik kanan pada paper, klik page properties, lalu untuk ukurannya kita ubah menjadi A3 landscape. Lalu kita menuju ke guides, kita tambah guidesnya sebanyak 4 guides untuk bagian horizontal dengan garis pertama yaitu 10, garis kedua 20, garis ketiga 280, dan garis keempat yaitu 260. Selanjutnya kita bisa menambahkan kotakan menggunakan fitur rectangle. Lalu kita bisa mengatur ketebalan dari garis tepi ini. Kita klik kanan pada rectangle, kita menuju properties, kemudian kita klik style, lalu klik simple fill stylenya, klik solid dengan stroke colornya hitam, stroke width-nya 1. Setelah itu kita pindah ke rectangle selanjutnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan peta pada layout dengan klik add a new map to the layout. Nah, pada bagian kanan ini kita bisa mengatur skala yang akan digunakan dan mengatur koordinatnya menjadi project CSR menjadi UTM Zone 49S. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur untuk membuat grid type-nya kita ubah menjadi cross, lalu CRS-nya kita ubah menjadi UJS 1984 UTM Zone 49S. Klik OK. Lalu untuk interval unitnya kita ubah jadi CM, ubah jadi MM dengan line style-nya warna merah, lalu untuk width-nya 0,5. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur grid pada peta menggunakan item properties. Kemudian kita mengatur grid type-nya menjadi cross, CRS-nya menjadi UJS 84, UTM Zone 49S, klik OK. Lalu interval unitnya map unit, intervalnya kita ganti menjadi 10.000, Y-nya juga 10.000, offset-nya dengan cross width-nya 3, kemudian line style-nya kita ubah menjadi merah. Selanjutnya kita bisa mengatur frame-nya ini, frame style menjadi exterior text, lalu untuk frame size-nya kita bisa mengatur menjadi 2 mm, lalu kita bisa berpindah ke draw coordinates. Pada draw coordinates ini kita menggunakan format decimal with suffix. Lalu untuk bagian left kita klik show all, letakkan di outside frame. Bagian kiri kita atur menjadi vertical ascending. Kemudian untuk bagian kanan kita menjadi vertical descending. Untuk top horizontal, bottom horizontal. Font-nya kita ubah menjadi Times New Roman, ukuran 12 dengan font style bold. Kita klik OK. Selanjutnya kita menuju menu guys lagi, kemudian menambahkan garis vertikal di titik 360. Setelah itu kita menambahkan logo UPN, caranya yaitu add a new picture to the layout. Kemudian kita klik kanan pada picture, klik item properties, kemudian klik image source, masukkan logo UPN yang sudah disediakan. Kemudian kita menambahkan judul peta menggunakan add a new labels. Nah, kita bisa atur font-nya menjadi Times New Roman, ukuran 12 font. Atur horizontal alignment menjadi center. Vertical alignment juga menjadi middle. Kemudian kita bisa mengatur posisi dari tulisan tersebut. Setelah itu kita bisa memberi garis batas di bawah judul ini menggunakan add note item, klik add polyline. Lalu klik kanan, kemudian bisa atur polyline dan ketebalan 2. Lalu kita bisa menambahkan daerah penelitian dengan menduplikasi dari tulisan ini. Lalu kita paste, kita ganti judulnya menjadi peta penggunaan lahan. Kita atur font-nya menjadi Times New Roman ukuran 12, font style-nya regular. Setelah itu kita bisa copy garis batas ini, kita tambahkan garis batas lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan teks skala dengan add a new label to the layout, atau bisa juga dengan copy paste dari tulisan di atas ini. Nah, kita bisa tulis skalanya, lalu kita ubah font-nya menjadi Times New Roman bold ukuran 12. Setelah itu klik OK. Horizontal alignment kita atur menjadi center, vertical alignment atur menjadi middle, kemudian kita bisa atur posisinya di tengah. Setelah itu kita bisa menambahkan untuk skala petanya, kita klik add a new scale bar to the layout, kemudian atur ukurannya, lalu untuk scale bar unitnya kita ganti menjadi kilometer, tetap label unit multibar bisa diatur, kemudian level for units kita ubahkannya menjadi capital, kemudian untuk segment levelnya 0, right-nya 6. Lalu untuk display kita bisa mengatur box margin-nya untuk mengatur posisi dari skala petanya. Kemudian kita bisa mengatur font-nya menjadi Times New Roman 12
Setelah itu kita bisa mengatur ukuran dan juga posisi dari scale bar ini. Selanjutnya kita memberi garis batas di bawah skala dengan menduplikasi garis yang ada di atasnya. Setelah itu kita beri nama pembuat peta dengan mengcopy paste dari tulisan di atasnya. Lalu kita tambahkan lagi garis batas di bawah sini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan legend to the layout. Kita klik fitur ini, add a new legend to the layout, dan sesuaikan kotakannya. Lalu pada bagian kanan ini, kita tulis di titelnya, yaitu keterangan. Lalu untuk legend items, kita unchecklist auto update. Kemudian untuk titik, kita klik kanan, lalu klik hidden, sungai, kita klik kanan, hidden juga. Yang satu ini kita bisa remove. Lalu untuk jalan, kita klik kanan, lalu hidden. Yang jalan satunya juga kita remove. Untuk klip, kita hapus semua, klik hidden, kita remove bagian garis-garisnya ini. Kemudian untuk atas administrasi, kita hidden, dan RSNI kita hapus. Setelah itu kita bisa menuju ke font. Item font kita ubah menjadi Times New Roman, ukuran 12, regular. Klik OK. Lalu untuk detail fontnya, kita ubah menjadi Times New Roman, bold, 12. Oke. Untuk columns, kita ubah menjadi 2 columns. Dengan equal column width, kita checklist. Lalu kita bisa mengatur juga untuk simbol width dan juga height-nya. Kemudian kita bisa mengatur jarak dari setiap item ini menggunakan fitur spacing. Nah, misalnya detail spacing ini kita bisa menambah atau mengurangi. Selanjutnya kita bisa mengatur urutan dari simbol ini. Yang pertama yaitu titik, garis, dan juga kotak. Nah, yang di bagian garis ini karena jalan objeknya sebelum dari sungai, maka kita drag up jalan ini di atas dari sungai. Selanjutnya kita akan membuat simbol dari kontur. Kita bisa menuju ke add map item, kemudian add polygon. Selanjutnya kita bisa membuat bentuk dari kontur, dan kita atur simple file, stroke-nya menjadi warna orange, untuk stroke width-nya 1, lalu fill style-nya no brush. Selanjutnya kita bisa duplikasi dari bentuk ini, kemudian kita perkecil ukurannya, dan kita tambahkan teks untuk interval konturnya dengan font Times New Roman, ukuran bisa disesuaikan. Lalu di bagian items ini, kita bisa mengatur posisi dari interval kontur untuk berada di atas dari polyline atau atas dari polygon. Selanjutnya kita bisa menambahkan kotak menggunakan polygon dan mengatur stroke color-nya menjadi putih dengan ketebalannya hairline saja, lalu kita posisikan 120 inch di atas dari polygon. Nah, setelah itu kita bisa mengatur posisi yang disesuaikan untuk interval konturnya. Setelah itu kita bisa copy paste tulisan untuk memberi nama keterangan kontur. Kita sesuaikan posisinya dengan keterangan di atasnya dan mengatur posisi kontur sesuai dengan abjad, urutan abjad. Setelah itu kita bisa menambahkan garis batas lagi. Kita copy garis batas di atas, kemudian menambahkan sumber peta. Kemudian untuk sumbernya, kita bisa mengatur menjadi laboratorium sistem informasi lingkungan dengan peta RPI lembar daerah terkait dengan nomor peta dan juga skala. Setelah itu kita bisa mengatur posisi dan juga ketentuan dari font yang digunakan. Lalu kita menambahkan garis batas lagi untuk menambahkan koordinat dari peta. Sistem koordinat yang digunakan terdiri dari proyek sistem grid dan juga datum. Lalu untuk proyeksinya sendiri yaitu menggunakan transfer Mercator dengan sistem grid yaitu Universal Transfer Mercator dan datumnya menggunakan 49S. Kita menggunakan italic. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan garis batas lagi, lalu menambahkan inset peta. Garis bantu lagi untuk membuat insetnya. Kita klik guides, kemudian tambahkan di bagian horizontal, yaitu garis 210, sesuaikan dengan inset yang ada. Di sini saya menggunakan 230, kemudian untuk garis vertikal menggunakan 320 dan juga 400. Oke, setelah itu kita bisa membuat rectangle lagi menggunakan add shape, add rectangle. Setelah itu kita bisa menuju ke items, kemudian di bagian map 1 kita klik kanan, lalu klik item properties. Selanjutnya bagian layers ini kita klik lock layers, lalu klik lock style for layers. Oke, selanjutnya kita kembali ke peta awal, lalu kita close aja bagian layout manager. Kemudian kita menuju ke open data source. Oke, selanjutnya kita bisa menuju ke open data source. Kemudian bagian source kita masukkan batas kabupaten dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita masukkan format file yang bentuk SHP, klik open, dan klik add. Setelah itu kita klik close. Setelah itu kita bisa unchecklist layer titik, layer jalan, layer sungai, dan juga batas administrasi yang terkait. Selanjutnya kita bisa melakukan simboling dengan klik kanan pada batas, kemudian klik properties. Bagian simbologi ini kita klik ubah single simbol menjadi kategoris. Kemudian bagian kolom kita ubah menjadi kabupaten underscore. Kemudian klik classify. Nah, setelah itu kita Ctrl A, kemudian klik kanan, lalu change color, ubah warnanya menjadi putih. Kemudian klik OK, lalu klik apply. Kemudian di bagian kabupaten yang digunakan untuk peta, yaitu Kabupaten Kulon Progo, kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Klik OK, lalu klik apply. Lalu kita menuju ke labels. Kemudian no labels kita ubah menjadi single label. Label width-nya kita ganti menjadi kabupaten, lalu untuk teksnya kita ubah menjadi Times New Roman, ukuran 12. Untuk cover tidak perlu di checklist. Setelah itu kita klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita bisa menambahkan layer untuk laut, klik layer, klik new shapefile layer. Kita beri nama laut, kemudian geometry type-nya klik polygon, namanya kita beri keterangan, lalu klik add to field list, dan klik OK. Lalu kita klik toggle editing, klik add polygon feature, kita buat bentuk laut untuk Pulau Jawa. Kemudian lakukan simbologi untuk warnanya. Fill color kita ubah menjadi warna biru. Lalu klik OK. Untuk stroke colornya, klik no color. Lalu klik labels, klik single labels. Lalu label width kita ubah jadi keterangan. Untuk teksnya kita
ganti font menjadi Times New Roman ukuran 12. Dengan buffernya kita checklist draw text buffer, kemudian klik apply, lalu klik OK. Nah, posisikan layar Laut Jawa ini di bawah dari batas kabupaten. Setelah itu, klik kanan menuju open attribute table. Untuk keterangan kita edit menjadi Laut Jawa, lalu klik save, lalu kita close. Setelah itu kita buat lagi layers untuk Samudra India. Klik layers, klik new save file, keterangan Samudra. Geometry type-nya kita ganti menjadi polygon. WGS kita ubah menjadi 1984-49S. Name-nya kita ubah menjadi keterangan. Klik add to list, klik OK. Lalu kita klik toggle editing mode, klik polygon. ID-nya kita klik beri 0 dan OK. Lalu kita klik 2 kali untuk simbologi. Kita ubah fill color-nya menjadi warna biru. Lalu untuk stroke color-nya transparan. Kemudian klik labels, single labels. Labels width-nya kita klik keterangan. Lalu teksnya Times New Roman ukuran 12. Lalu untuk buffer, kita checklist draw text buffer. Lalu klik apply, klik OK. Kemudian kita klik 2 kali menuju ke open attribute table. Untuk keterangan kita ubah menjadi Samudra India. Kemudian klik save edits, close. Setelah itu kita bisa menuju ke layout peta. Selanjutnya add shape, add rectangle. Buat kotakan untuk inset-nya. Lalu klik add a new map to the layer. Sesuaikan dengan ukuran layout. Kita bisa klik move item content untuk mengatur besar kecilnya dari peta inset. Kemudian CRS-nya kita atur menjadi project UTM Zone 49S. Lalu kita tambahkan grid, klik modify grid. Grid type-nya kita klik cross. CRS-nya kita ganti menjadi UTM Zone 49S. Klik OK. Intervalnya kita bisa ganti menjadi 1000 ataupun 10.000. Selanjutnya untuk frame style-nya kita ubah menjadi exterioritic dengan frame size-nya 1. Selanjutnya kita checklist draw coordinates, klik decimal with suffix. Lalu untuk left kita ubah menjadi vertical ascending. Untuk right juga kita ganti menjadi vertical ascending. Maka kita bisa ubah intervalnya untuk lebih renggang lagi. Setelah itu kita bisa ubah font-nya menjadi Times New Roman. Ukurannya bisa disesuaikan. Klik OK. Lalu distance to map frame bisa disesuaikan juga. Coordinate precision juga bisa disesuaikan. Nah, untuk mengubah ukuran dari peta ini biar tidak terlalu besar, kita bisa klik pada select atau move item dan sesuaikan dengan insert peta. Nah, setelah itu kita bisa atur lagi untuk ukuran petanya agar lebih representatif lagi. Nah, setelah itu kita bisa mengatur frame-nya. Kita atur thickness-nya menjadi 0,5 dan samakan untuk layar yang di luar. Kita ganti style-nya untuk ketebalan menjadi 0,5. Setelah itu kita bisa save peta, klik save project, beri nama untuk layout di folder acara 7. Lalu kita bisa ekspor untuk menjadi PDF, diekspor as PDF, lalu klik save. Baik, cukup sekian video tutorial QGIS dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.